Mikrobiologi adalah ilmu pengetahuan tentang makhluk kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Makhluk kecil itu disebut dengan mikroorganisme, protista atau jasad rening. Kira-kira apa saja mikroorganismenya? Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini bersama saya Diki Kurniawan, NIM 22343, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, kelas STPK. Praktikum mikrobiologi terbagi menjadi beberapa acara, tetapi di sini saya akan mereview 3 acara saja, yaitu sterilisasi dan pembuatan medium, morfologi jamur benang dan teknik isolasi jamur benang, dan yang terakhir pengujian sifat biokimia. Untuk lebih lengkapnya simak video sampai habis ya. Sterilisasi merupakan suatu usaha untuk membebaskan alat atau bahan dari segala macam bentuk kehidupan, terutama mikrobia. Praktek sterilisasi medium dan alat-alat secara umum dapat dilakukan secara fisik, misalnya pemanasan, pembekuan, pengeringan, liofilisasi, dan radiasi. Secara kimiawi, misalnya antiseptik dan disinfektan. Secara biologis dengan antibiotika. Alat yang digunakan dalam proses sterilisasi yaitu autoklaf. Autoklaf adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan air panas bertekanan. Tekanan yang digunakan pada umumnya 15 psi atau sekitar 2 atm dan dengan suhu 121 derajat Celcius. Bagian-bagian autoklaf antara lain 1. Tombol pengatur waktu, 2. Tombol on-off, 3. Lempeng sumber panas, 4. Air, 5. Batas penambah air, 6. Katup pengaman, 7. Pengukur tekanan, 8. Termometer atau indikator suhu, 9. Katup pembuangan uap, 10. Skrup pengaman atau rangkaian kunci, 11. Bodi autoklaf, 12. Kabel power, 13. Keran pembuangan air. Bagian-bagian autoklaf terbagi menjadi beberapa fungsi. Tombol pengukur waktu sebagai indikator waktu yang dibutuhkan dalam proses sterilisasi. Tombol on-off atau berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan autoklaf. Lempeng sumber panas berfungsi memanaskan atau mendidihkan air hingga menghasilkan uap panas. Air berfungsi menghasilkan uap. Batas penambah air berfungsi untuk mengetahui berapa banyak air di autoklaf. Katup pengaman sebagai pengontrol tekanan dan untuk keluarnya uap. Pengukur tekanan berfungsi menunjukkan berapa tekanan autoklaf. Jika tekanan sudah sesuai, alat yang disteril bisa dimasukkan. Termometer atau indikator suhu berfungsi untuk melihat berapa suhu yang ada di dalam autoklaf. Katup pembuangan uap berfungsi ketika katup berbunyi menandakan sterilisasi selesai. Skrup pengaman atau rangkaian kunci berfungsi mengunci tutup autoklaf dengan kuat agar tidak terbuka atau bocor. Bodi autoklaf sebagai bagian terluar autoklaf. Kabel power berfungsi untuk menghubungkan autoklaf dengan listrik. Keran pembuangan air berfungsi pembuangan air setelah proses sterilisasi selesai. Media atau medium adalah suatu bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba baik di atas maupun di dalamnya, sehingga dapat dipelajari aktivitas mikroba, pengaruh suatu bahan terhadap pertumbuhan mikroba, dan memperoleh zat tertentu yang dihasilkan oleh mikroba tertentu. Dari hasil praktikum pembuatan medium dapat diketahui bahwa pada medium MNC tidak mengalami perubahan warna dan jenis dari proses awal hingga akhir. Dari yang semula berwarna kuning bening dan jenis cair
di akhir proses tetap berwarna kuning-bening dan berjenis cair. Sedangkan pada medium MNA tegak dan MNA miring mengalami perubahan warna dan jenis dari yang semula berwarna kuning-bening dan cair, di akhir proses berubah menjadi warna kuning keruh dan berjenis padat. Kesimpulannya adalah sterilisasi merupakan suatu usaha untuk membebaskan alat atau bahan dari segala macam bentuk kehidupan, terutama mikrobia. Metode sterilisasi yang digunakan yaitu sterilisasi dengan uap air panas bertekanan menggunakan autoclave. Medium adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menemukan mikrobia. Syarat-syarat suatu medium antara lain mengandung nutrisi, mempunyai tekanan osmosis, tekanan tegangan muka, dan pH yang sesuai, tidak mengandung zat penghambat, dan steril. Nah, setelah kita memahami sterilisasi dan pembuatan medium, selanjutnya adalah morfologi jamur benang dan teknik isolasi jamur benang. Jamur benang merupakan jamur berbentuk benang multiseluler yang tidak berklorofil. Umumnya hidup sebagai saprofit dan parasit dan membentuk pertumbuhan seperti massa benang yang bercabang-cabang yang disebut miselium. Struktur sel jamur benang memiliki kesamaan dengan tumbuhan, yaitu dengan adanya dinding sel. Dinding sel jamur benang sangat kokoh dan resisten terhadap serangan enzim, suatu hal yang menguntungkan bagi jamur benang karena hifa-hifa harus menembus tanah dan aneka substrat lainnya. Prinsip isolasi jamur benang dengan cara penaburan pada dasarnya sama dengan cara isolasi dengan pengenceran dan penaburan pada hamil, tetapi berbeda dalam susunan mediumnya. Medium isolasi jamur benang dapat berupa PDA atau potato dextrose agar. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ciri morfologi Rhizopus oryzae, Sporangiospora berdinding halus dan bercabang. Tubuh dari stolon berlawanan dengan rhizoid. Sporangia berbentuk globosa, hitam keabu-abuan, terlihat seperti bubuk dan mengandung banyak spora. Columella dan apophysis bersama-sama membentuk globosa, sedangkan ciri morfologi Rhizopus sp terdiri dari benang hifa bercabang membentuk miselium. Hifa tidak bersekat atau bersifat sinusitik. Hifa atau sekat antar hifa ditemukan pada saat sel reproduksi. Hasil teknik isolasi menunjukkan warna isolat jamur pada tempe atau Rhizopus oryzae berwarna hitam keabu-abuan dengan warna kecoklatan sedikit lebih banyak daripada jamur roti. Hasil isolasi pada jamur roti atau Rhizopus sp juga berwarna hitam keabu-abuan dengan sedikit kecoklatan. Nah, setelah kita memahami morfologi jamur benang dan teknik isolasi jamur benang, yang terakhir adalah ujian sifat biokimia. Biokimia adalah ilmu mengenai dasar molekuler kehidupan. Tujuan utama dari biokimia adalah untuk mencari jawaban tentang bagaimana benda mati yang menyusun organisme hidup berinteraksi satu dengan yang lain untuk mempertahankan dan melangsungkan keadaan hidupnya. Pengujian sifat biokimia meliputi perubahan karbohidrat, hidrolisis lemak, peruraian protein, reduksi berbagai macam unsur, pembentukan pigmen, dan pengujian biokimia khusus lainnya. Pada perubahan karbohidrat, beberapa spesies bakteri mempunyai daya fermentasi terhadap karbohidrat atau gula sederhana atau pati. Gula dapat difermentasi menjadi berbagai zat seperti alkohol, asam, dan gas. Terbentuk asam diketahui dari perubahan warna indikator dalam media. Terbentuk gas dapat dilihat pada tabung Durham. Pati dapat dihidrolisis oleh bakteri tertentu, ditunjukkan dengan munculnya zona hidrolisis di sekeliling kultur. Isolasi bakteri dapat bereaksi positif dan negatif. Selat bakteri yang bereaksi positif ditandai dengan terbentuknya zona bening yang mengelilingi bakteri setelah ditambahkan iodin batin. Sedangkan selat bakteri yang bereaksi negatif tidak berbentuk zona bening yang mengelilingi bakteri dan akan memberikan warna hitam pada medium. Hal inilah yang mengindikasi ketidakberadaan enzim pemecah pati dan menunjukkan hasil negatif. Hidrolisis pati digunakan untuk menunjukkan aktivitas hidrolisis yang terjadi oleh koenzim. Media yang digunakan adalah
nutrien agar ditambah dengan pati yang berperan sebagai substrat polisakarida. Aktivitas enzim amilase dapat diuji dengan menggunakan iodin yang diteteskan ke permukaan media yang telah ditumbuhi bakteri. Larutan iodin digunakan sebagai indikator pati. Jika ditambahkan iodin akan memberikan warna biru hitam pada media yang mengindikasi ketidakberadaan enzim pemecah pati. Zona bening di sekeliling Bacillus subtilis berarti isolat bakteri bereaksi positif setelah ditambahkan iodin. Pada Escherichia coli tidak terjadi zona bening atau berwarna hitam dikarenakan isolat bakteri bereaksi negatif setelah ditambahkan iodin. Fermentasi karbohidrat adalah salah satu uji biokimia yang sebagian besar mikroorganisme mendapatkan energi melalui serangkaian reaksi enzimatik. Pada uji fermentasi karbohidrat, bakteri yang menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya gelembung gas pada tabung Durham dan berwarna keruh, sedangkan yang menunjukkan reaksi negatif ditandai dengan tidak adanya gelembung gas pada tabung Durham. Fermentasi karbohidrat bakteri yang menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya gelembung gas pada tabung Durham dan juga akan menyebabkan media berubah keruh atau kekuningan. Gelembung gas pada tabung Durham terdapat pada Escherichia coli dengan media keruh yang berarti bereaksi positif, sedangkan Bacillus subtilis tidak terdapat gelembung gas pada tabung Durham yang berarti negatif. Dapat disimpulkan bahwa uji biokimia bakteri merupakan suatu cara atau perlakuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi suatu biakan murni bakteri hasil isolasi melalui sifat-sifat fisiologinya. Hidrolisis pati yang bereaksi positif ditandai dengan adanya zona bening, sedangkan yang bereaksi negatif ditandai dengan zona hitam atau gelap. Fermentasi bakteri yang bereaksi positif terdapat gelembung gas pada tabung Durham dan menyebabkan warna medium berubah keruh atau kekuningan, sedangkan yang tidak terdapat gelembung gas pada tabung Durham berarti bereaksi negatif. Nah, itu tadi adalah ketiga materi yang telah kita bahas. Selanjutnya, siapa koas yang saya suka dan tidak saya suka? Siapa ya kira-kira? Ketiga koas saya suka dalam merevisi laporan. Kak Haris cukup saya pahami dan detail. Kak Lili itu sangat detail. Detailnya kadang saya tidak paham. Kak Jeremy gak kalah detail juga. Kesan pesan untuk koas dan praktikum selanjutnya. Demikian video review praktikum mikrobiologi. Jika ada kekeliruan dalam materi, saya minta maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.